saya Nyang Putra Ningsi, NPM 23471002P, Manajemen 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan dengan materi teori spesifik dan konseptualisasi kepemimpinan. Teori spesifik dan konseptualisasi kepemimpinan. Teori spesifik dan konseptualisasi kepemimpinan membentuk landasan penting dalam memahami peran dan dinamika kepemimpinan dalam konteks organisasi. Dari teori transformation yang menekankan pada pengembangan visi yang kuat hingga pendekatan situasional yang menggarisbawahi pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi spesifik. Setiap pendekatan menawarkan wawasan unik tentang bagaimana kepemimpinan mempengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Spesifik kepemimpinan juga melibatkan pemahaman tentang peran kepemimpinan berbagai agen perubahan, motivator, dan pengelola konflik dalam mencapai tujuan bersama. Konseptualisasi kepemimpinan mencakup atribut kepemimpinan seperti integritas, keberanian, dan empati, serta hubungan antara kepemimpinan dan faktor-faktor kontekstual seperti budaya, organisasi, dan dinamika tim. Dengan menyatukan teori, perspektif, dan konseptualisasi ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang esensi dan peran kepemimpinan dalam menciptakan organisasi yang sukses dan berkelanjutan. Konseptualisasi teori kepemimpinan melibatkan pemahaman mendalam tentang peran, atribut, dan dampak pemimpin dalam konteks organisasi. Ini mencakup identifikasi karakteristik kunci seperti integritas, keberanian, dan empati yang esensial untuk kepemimpinan yang efektif. Selain itu, konseptualisasi kepemimpinan juga melibatkan pengakuan akan peran pemimpin sebagai agen perubahan yang memotivasi, mengapresiasi, dan membimbing anggota tim menuju tujuan bersama. Ini mencakup pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara pemimpin dan pengikut, serta bagaimana budaya organisasi dan konteks eksternal mempengaruhi dinamika kepemimpinan. Dengan memahami kontekstualisasi ini, organisasi dapat mengembangkan pemimpin yang mampu menavigasi tantangan yang kompleks dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Perbandingan dasar lainnya dengan teori kepemimpinan. Perbandingan dasar antara teori kepemimpinan dengan konsep lainnya melibatkan pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan dibedakan dari konsep seperti manajemen, otoritas, dan pengaruh. Meskipun manajemen seringkali berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan proses operasional, kepemimpinan juga menyoroti aspek pengarahan, motivasi, dan intervensi individu untuk tim menuju pencapaian tujuan bersama. Orientasi di sisi lain sering berkait dengan kekuasaan formal yang diberikan oleh struktur organisasi, sedangkan kepemimpinan dapat muncul tanpa memiliki otoritas formal dan memiliki fokus pada pengaruh yang berasal dari kualitas pribadi dan interaksi interpersonal. Selain itu, kepemimpinan berbeda dari konsep pengaruh karena mencakup dimensi lebih luas dari hanya mempengaruhi perilaku orang lain. Itu juga melibatkan aspek inspiratif, moral, dan pembinaan hubungan yang mendalam dengan anggota tim. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menghargai kompleksitas dan signifikasi peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi dan mencapai hasil yang luar biasa.
Kesimpulan dari materi ini, dari teori perspektif dan konseptualisasi kepemimpinan, kita menentukan landasan yang kaya dan terperinci untuk memahami esensi serta dinamika yang terlibat dalam peran kepemimpinan dalam organisasi. Dari sudut pandang otoritis, berbagai pendapatan sebagai transformation situasional dan servant leadership menawarkan wawasan tentang bagaimana pemimpin mempengaruhi kinerja dan budaya organisasi. Perspektif kepemimpinan juga menyoroti peran pemimpin sebagai agen perubahan, motivator, dan pengelola konflik. Konseptualisasi kepemimpinan, sementara itu, memberikan pemahaman tentang atribut pemimpin yang penting seperti integritas dan empati, serta hubungan kompleks antara pemimpin, pengikut, dan konteks organisasi dengan menyatukan teori, perspektif, dan konseptualisasi ini kita mendapatkan pandangan yang holistik tentang peran dan dampak kepemimpinan dalam bentuk organisasi yang sukses dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.